teater ini siapa yang awalnya ngajak? Yang ngajak, terus butuh berapa lama untuk akhirnya berpikir ya, membuat iya berpikir lama. 22 detik. Jadi aku awalnya dihubungin sama Kak Marcella gitu, terus diceritain konsep teaternya mau seperti apa gitu. Waktu tahu konsepnya sih apa ya, itu bukan tujuan aku gitu, tapi tujuan aku emang pengen nyobain sesuatu hal yang baru. Dan ini teater, dan aku tahu mungkin ini bukan hal yang mudah, tapi aku akan pengen naik kelas dan akan banyak belajar hal baru. Terus ini juga rasanya kayak reuni waktu diajakin sama Kak Marcella. Ini kita berarti kerja yang ketiga kalinya ya. Yang pertama ada di Melankolia sebagai ibu aku anaknya. Yang kedua kita nggak satu frame di Habibie Ainun 3, dan sekarang ini dan Wiro Sableng. Benar, Wiro Sableng. Oh iya, benar. Aku baru mau bilang. Terakhir kali aku membarut di series kan ya. Terus kan, oh iya benar, kita benar Wiro Sableng. Benar dari Wiro Sableng. Jadi reuninya double. Ada yang bertiga, ada yang berdua. Ya cewek keren lagi kan, itu pendekar, putri, yang satu permaisuri, yang satu Sinto Gendeng. Enggak ya? Gitu. Ditemukan lagi nih bertiga. Kalau Kak Marcella sendiri milih Kak Agni sama mungkin ini kenapa mereka berdua gitu yang harus memerankan karakter ini gitu? Jadi sebetulnya ketika kita menggagas cerita ini, dan saya tentu ketika bicara soal karakter tuh pasti diskusinya sama sutradara kan Kak Wawan. Lalu kita sepakat memang pertama kita memang harus mencari yang kita udah ketemu untuk si ketua kongres. Waktu itu pada saat itu kebetulan aku, jadi memang penulis sama Kak Wawan, udah ini kamu Nyonya Sukonto. Artinya ketika kita mau mencari dua lagi, harus yang lebih muda, satu lagi yang bisa membawakan karakter ini seperti lebih mateng lagi gitu. Karena Nyi Hajar Dewantara kan ini tokoh pendidik gitu, suami dan segala macamnya. Jadi langsung kita juga membutuhkan pemain dengan proses yang tidak panjang ya Mbak. Artinya pemain yang harus sudah jadi juga. Jadi pemain yang punya acting yang juga kuat, yang kita percaya bahwa mereka pasti bisa membawakan ini dengan persiapan waktu yang tidak terlalu panjang. Kemudian karena aku kenal Agni beberapa kali sudah produksi bareng, dan aku secara personal juga udah anggap dia kayak adik aku sendiri gitu. Dan karena aku tahu dia punya kemampuan yang luar biasa, kemudian aku mengajak karena ini kayaknya juga bakal bisa seru jadi tantangan yang baru, karena Agni belum pernah ke teater, jadi mungkin ini bisa jadi langkah awal. Jadi karena kita nih sebagai pemain film itu kita acting di panggung tuh beda banget tuh rasanya. Kita tuh juga banyak belajar hal-hal baru. Kemudian karakter ini sendiri karena dia memang usianya lebih muda lagi daripada kita, dan Agni aslinya kan orang Jawa. Jadi dari kejawaannya terus kemudian menurut aku kita juga bisa menampilkan Agni dengan sosok yang berbeda. Karena Agni ini banyak banget semuanya kan sporty, action, kayaknya gagah gitu kan. Nah ini juga aku pikir ini tantangan baru kita menampilkan Agni juga dengan yang kemayu, yang bersahaja gitu, Jawaninya gitu. Jadi aku menarik gitu. Dan kalau Ruth sendiri, aku juga udah hatam ya. Artinya kita juga tahu bahwa Ruth tuh memang pemain teater yang kawakan gitu, yang memang actingnya dia punya warna vokal yang aku butuh warna di sini. Kita butuh warna yang berbeda gitu. Jadi karakter tiga perempuan ini, dan Ruth punya karakter suara yang berbeda juga, watak dan mungkin penampilan yang juga beda lagi. Jadi perbedaan itu yang kita butuhkan sebetulnya di dalam merepresentasikan tiga tokoh dalam Kongres Perempuan ini. Dan aku sama Kang Wawan memang sepakat ini Ruth asik nih, cocok gitu. Ya udah kebetulan langsung diajak ya, langsung mau gitu, mau. Jadi prosesnya nggak terlalu panjang, alhamdulillah, dan aku senang banget dan aku appreciate banget Agni dan Ruth sudah berkenan gitu bermain bersama dan berproses bersama. Kalau aku sendiri persiapannya seperti apa nih, beda nggak sih persiapkan project film sama teater gini? Jujur beda banget ya, kayak masuk TK lagi. Parah gitu, pertama kali baca skrip gitu, aku harus baca sebanyak ini, kayak bisa nggak ya, aduh apa aku mundur aja ya cepat gitu. Jiper beneran ya, aku beneran jiper gitu. Terus juga aku jadi tahu gitu, kalau kayak diingetin lagi kalau
aku tuh masih punya banyak kekurangan gitu. Dari cara ngomong aja tuh aku selalu cepet kan, sedangkan orang zaman dulu tuh kalau ngomong bulet, terus juga lebih sabar terus juga baku banget gitu. Dan oh iya bagus sekalian melatih spelling juga, terus juga latihan nafas juga dan olah suara gitu, jadi kayak mumpung banget deh gitu. Dan menurut aku ini jadi kayak apa ya, taman belajar aku ya, karena sebagai manusia gitu, sebagai seniman gitu, aku juga pengennya selalu belajar terus gitu dan nyoba sesuatu yang baru. Dan rasanya kayak di humble banget gitu, kayak lo belajar lagi, lo bukan siapa-siapa kayak. Dan wah ini susah banget sih menurut aku, ini susah dan aku nggak ngerti sih kayak Barut kok bisa ya segampang itu menghafal banyak, nggak pernah salah. Terus kayak Kak Marcella juga kok bisa ya dengan wibawanya, dengan suara buletnya gitu, kayak keren banget gitu. Menghafal paling susah ya? Menghafal susah, terus juga untuk apa sih, suaranya bulet tuh apa sih namanya? Artikulasinya juga masih susah gitu. Kak Agnes sendiri kan bareng sama senior ya Kak, ada nggak sih yang dipelajarin gitu di dunia teater itu senior? Banyak banget ya, kayak mereka tuh santai-santai tapi kok bisa sih gitu. kayak kalau aku harus kayak menggapai 10 tangga dulu buat sama gitu. Tapi untungnya juga karakternya kan masih muda gitu, mungkin nggak jauh juga gitu. Dan yang paling gampang ketika peran yang dimainkan sama karakternya tuh berbeda jauh gitu. Kalau dia kan emang bener-bener pendidik gitu ya, guru muda gitu, terus juga emang fokusnya ke sana dan pengen memajukan dan pengen hak-hak perempuan tuh bisa didengarkan. Dan sedangkan Agni tuh cuek gitu ya, kayak tolol ya, kayak malas belajar gitu. Jadi kalau ini kayak oh ya pembandingannya lebih banyak, jadi ketika masuk ke pintu aku peran mungkin lebih gampang. Berapa lama latihannya untuk itu? 2 minggu. 2 minggu setiap hari? Hampir setiap seminggu 3 Kita seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tapi aku lebih dari 2 minggu dong, seminggu 2 kali kita udah Sempet aku sebulan. mulai duluan gitu, terus sakit dong, covid nggak tuh, habis jam kemarin ada nggak ikut jam covid, terus sempat nggak latihan tapi udah akhirnya nggak hafal gitu. Walaupun udah hafal, pas nyampe panggung kayak kok aku jadi kayak nggak hafal sih gitu kok. Takut, energinya beneran besar banget, beda sama film. Kalau misalkan di film kan kita salah, artikulasinya jelek bisa ngulang. Kalau di sini kayak harus hafal, artikulasinya nggak boleh salah, pesannya harus nyampe gimana tuh. Hidup dan mati ada di situ. Bener. Ada di panggung. Pokoknya kalau aku salah aku mau pura-pura pingsan. Aku mau pura-pura pingsan. Tapi ada bahasa Jawanya atau gimana sih? Enggak, bahasa baku aja sih, baku bahasa Jawa Indonesia. yang dialeknya ya sedikit lebih dok. Ini juga lebih kayak anggun, ini agak susah nggak? Biasanya kan kakak fighting terus tuh jalannya lebih kayak pelan ya. Susah loh untuk mengontrol energi gitu, karena aku biasanya kan kayak meletup-letup gitu, jalan cepet, ngomong cepet gitu. Terus sekarang harus kayak lebih lambat lagi gitu. Terus aku juga berusaha untuk kalau ngomong sama orang tua aku atau lagi baca buku, aku beneran bacanya tuh pelan gitu, dengerin musiknya juga pelan. Biasanya kayak hip hop gitu kan, mau nge-gym gitu kan. Terus sekarang dengerin musiknya yang klasik, yang pelan gitu, biar lebih pelan, kalem. Ya semoga berhasil ya. Bismillah guys. Tapi ini berarti kamu benar-benar fokus untuk teater ini, nggak ngambil job film dulu atau gimana? Emang lagi nggak ngambil job film. Terima kasih loh Mbak. Iya aku yang makasih loh. Jadi Mbak. Iya. Mbak Yu ada. Terima kasih. Jadi ini kayaknya waktu ini juga jodoh ya. Benar. Karena ya kan sebuah pertemuan itu kan juga pasti jodoh-jodohan ya, mudah-mudahan kan kompilasi ini jadi kompilasi yang terbaik. Jadi kalau untuk teater Kongres sendiri perempuan. berapa durasinya Mbak? 15 menit. 15 menit. 17 sekitar 17-20 menit. 17 sampai 20 menit. Kemudian disambung dengan ada suara perempuan yang lewat lagunya Ismail Marzuki yang dibawakan oleh Mbak Frida. Kemudian akan disambung oleh talk show yang tadi itu jadi memang perempuan dalam segala bidang, yang memang bidang itu adalah bidang-bidang yang penting banget di dalam kehidupan kita gitu ya saat ini. Kemudian ditutup oleh stand up comedy Sa'adiyah Makrum. Jadi nanti beliau akan recap dari keseluruhan konteks yang ada di
dalam acara ini dan disampaikan dalam gayanya stand up comedian. Insya Allah Menteri Kebudayaan besok tanggal 22 akan hadir. Tapi kalau ceritanya sendiri ini tentang apa sih, tentang di dalam kongresnya itu? Ini atau benar-benar gimana? peristiwa kongres. Oh. Jadi kita tuh kayak reka ulang. Biar kan ini kan nggak ada nih dokumentasi cuma foto-foto kan kalau dilihat. Itu bukan yang banyak video-video rekamannya gitu. Kita susah tuh nggak bisa begitu. Jadi kita memang reka ulang adegan pada saat peristiwa pada saat kongres. Dan kita pilih bagian yang penting. Berencana Ini untuk benar-benar suasana kongres. Kongres itu. Jadi ada debatnya juga, ada marah-marahnya juga gitu nggak sih? Enggak sih. Tapi nonton aja. Nonton. nanti berencana mungkin akan ditayangkan di bioskop kayak Malahayati juga nggak sih? Mungkin Kalau ada investornya boleh ya? oh kalau dibikin filmnya Iya. Boleh banget, kan ya? cuman kalau kita tonton ulang itu nggak tahu sih, itu nanti pada prosesnya aja. Kalau misalnya memang ada konteks acara yang terkait kita nobarin Iya. gitu. Tapi bukan diputar secara di bioskop secara komersial tuh nggak mungkin karena ini kan materinya bukan materi film. Nggak bisa gitu. Jadi kalau untuk pendalaman karakternya, referensinya dari skrip cerita atau ada dari lainnya sih Mbak? Enggak, sebenarnya udah cuma dari background karakter yang kita sudah tadi kita bicarakan. Terus kemudian dari lembaran foto-foto kita melihat suasana yang terjadi pada saat dulu. Terus kemudian Bagaimana susahnya juga ya zaman dulu ya, untuk bisa bertahan hidup aja susah banget. dan mereka masih sempat memikirin pergerakan, persatuan, terus perjuangan gitu loh, yang tidak hanya untuk mereka sendiri tapi benar-benar untuk semua gitu. Nah itu yang menurut kita tuh dahsyat sih, luar biasa gitu. Nah banyak kan maksudnya ya orang kalau udah di comfort zone memang banyak yang individualistik gitu, jadi ini tuh kayak merimain kita kembali gitu bahwa dulu aja mereka udah bisa seperti itu. Nah kita yang udah di tengah hidup yang jauh lebih nyaman dari mereka gitu, Dengan dunia yang lebih baik. dengan dunia yang lebih baik gitu kan, dengan perjuangan mereka juga kita bisa ada di sini. Rasanya ya itu juga bisa jadi refleksi buat kita masing-masing, buat saya sendiri gitu, buat anak, buat so, mudah-mudahan buat semua nanti yang nonton. Ya jadi diingetin lagi sih kalau perempuan tuh punya pilihan loh, boleh milih gitu. Nggak cuma jadi ibu rumah tangga, tapi kita juga bisa berkarir gitu ya. Kita juga akan melahirkan anak-anak yang juga harus akhlaknya baik, cerdas juga gitu. Dan itu bukan hal yang mudah. Iya. Jadi ya perempuan tidak hanya, ya kan itu tadi kan dibilang dilahirkan memang tidak hanya untuk mencipta tapi melahirkan sebuah peradaban. Dan saya pikir ya itulah peran perempuan seluar biasa itu, maka mungkin kita juga negara kita dibilang ibu pertiwi ya gitu, ibu bangsa. Jadi ya di sini penting gitu untuk kita ketahui bersama, untuk laki-laki, untuk perempuan. Oh ya itu perempuan peran luar biasa. Kita udah diusir. Oke, makasih.